Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam semuanya. Oke, ini adalah bagian 2 atau part 2 ya, part 2 ya. Jadi ini adalah video yang kemarin, lanjutan video kemarin ya, Mas Bro. Jadi ini adalah SMPS atau disebut dengan power supply ya, Mas Bro. Ini adalah power supply input AC 220, output AC nya 12 volt 3 ampere 36 watt ya, Mas Bro. Jadi ini adalah SMPS diperuntukkan untuk output voltase 12 volt ya, karena ini outputnya 12 volt. Oke. Nah, jadi ini untuk keperuntukannya untuk 12 volt. Oke. Nah, sedangkan di sini saya berpikir bagaimana ya. Di sini saya berpikir bagaimana saya atau kita semua bisa memanfaatkan SMPS yang outputnya 12 volt ini diubah menjadi 5 volt tapi tanpa menggunakan IC penurun tegangan. Jadi simpelnya seperti itu. Kenapa tidak harus menggunakan IC tegangan? Karena menggunakan IC tegangan itu dia ampernya, outputnya tidak maksimal alias kecil ya. IC penurun tegangan itu yang untuk unit jenis KW itu cuman 0, bukan 0 ya, jadi setengah ampere ya, 500 mA. Sedangkan kalau kita ingin membutuhkan output 5 volt yang berampere besar atau berarus besar, misalnya 4 ampere atau 5 ampere. Kalau kita menggunakan IC penurun tegangan, kita pingin ini outputnya 5 volt tapi ampernya minimalnya 4 ya. Minimal 4 gitu ya untuk output ampernya. Ya kita harus memerlukan IC-nya sebanyak 8 biji. Itu tidak memungkinkan, Bro. Karena apa? Karena di bagian ini sangat kecil tempatnya ya. Dan kelihatannya kurang efisien atau kurang bagus ya. Dan untuk ya yang lainnya menurut saya tidak worth it ya. Nah, di sini saya sudah mengubahnya tanpa harus menggunakan penurun IC tegangan ya, Mas Bro. Coba tonton di video yang sebelumnya. Nah, yang saya ubah itu bukan berarti saya merusak atau merusak salah satunya, tidak ya, Mas Bro. Jadi tetap yang 12 voltnya masih berfungsi, masih aktif ya. Jadi yang output 12 voltnya masih bisa dipergunakan ya. Ini tidak berhubungan dan tidak merusak jalurnya sama sekali. Dan untuk output 5 voltnya di sini saya sudah membuat jalur baru ya. Kita akan cek dulu ya. Cek dulu dalemannya. Nah, ini untuk ubahannya kita atau saya ini, nah kita akan buka dulu ya. Kita akan buka terlebih dahulu biar kalian memahaminya ya. Jadi dalamannya hanya seperti ini ya, sesimpel ini ya. Untuk rangkaian SMPS nya keseluruhan ya, secara keseluruhan hanya sesimpel ini ya. Oke. Kita lanjut. Kemarin sudah saya videokan atau sudah membuat tutorial cara menggulung atau menambah lilitan dari si trafo ini.
Diusahakan panjang tembaganya sekitar 20-30 cm ya, atau 28 cm ya. Untuk ukuran tembaganya kalian sesuaikan, dimaksimalkan saja. Untuk sisa ruang dari trafo ini berapa mili lagi ya. Kalau misalkan dari ruang trafo ini kalian ada 1 mili ya, kalian gunakan 0,8 mili ya. Jadi ada space 0,2 mili dibagi 2 berarti 0,1 ya. Ya sangat tipis, tapi itu nggak apa-apa ya. Dan untuk komponen tambahan sesudah kalian melilit ya, di sini pertama ada dioda untuk mengarahkan arus ya. Ini adalah dioda. Nah, untuk kaki yang masuk ke dioda itu kalian harus gunakan lilitan yang akhir ya. Lilitan akhir kalian masuk ke negatif dioda ya. Atau lilitan akhir ini adalah untuk nanti untuk tujuannya untuk plusnya ya, untuk output plusnya. Jadi lewat dioda seperti ini kan, ini masih AC, diarahkan oleh dioda menjadi plus. Dan kalian gunakan satu buah elko 10 volt. Ini saya gunakan 470 mikrofarad. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk lilitan yang pertama itu tujuannya untuk ground atau negatif 5 voltnya. Jadi untuk negatif 5 volt kalian tidak usah menggunakan dioda lagi ya. Jadi untuk negatif 5 volt kalian langsung hubungkan saja ke kapasitor elko ya. Langsung hubungkan saja ke kapasitor elko ya, atau ke negatif elko nya langsung. Nah, selesai itu kalian siapkan satu buah resistor ini R1 ohm ya. Kalian gunakan resistor dengan nilai resistansi 1 ohm ya coy. Oke. Dengan nilai resistansi 1 ohm. Nah, yang resistor ini bisa ditaruh di positifnya boleh, di negatifnya boleh ya. Di positifnya boleh, di negatifnya boleh. Berhubung keadaan tempat tidak memungkinkan, saya taruh resistornya di negatifnya. Ini resistornya untuk output ke cas HP ya. Jadi rangkaian ini sebelum masuk ke casan saya saring dengan resistor. Agar apa tujuannya? Agar tidak terlalu bles gitu strumnya. Jadi ada hambatan atau ada perlawanan di sini ya. Oke. Jadi seperti ini untuk rangkaian 12 voltnya. Untuk rangkaian 12 voltnya sama sekali tidak saya ubah ya. Ini masih original bawaannya. Dan ini ada lilitan tambahan dan komponen tambahannya bisa kita hitung ada beberapa biji, 1 dioda, 2 kapasitor, 3 resistor. Hanya seperti itu ya coy. Dan lilitan ya, lilitannya cukup simple. Ini kisaran 25 cm. Kalian siapkan kawat tembaga. Untuk ukuran kawat tembaga sesuaikan dengan space dari sisa trafo ini. Oke, sudah paham ya guys semuanya. Jadi seperti itu. Ini adalah hasil akhirnya. Untuk kemarin itu maaf ya. Jadi untuk konten seperti saya itu videonya tidak pernah ada yang diedit sama sekali. Jadi real original atau real ibaratnya live, tapi bikin kontennya live tapi siarannya tidak live ya, intinya seperti itu. Jadi saya tidak pernah sama sekali mengedit atau merubah-rubah video yang saya buat. Ini adalah real and the real ya. Kita akan tutup ulang karena ini rangkaian sudah jadi. Nah, ini untuk output ampernya ini di angka 7 ampere ya. Untuk output ampernya ini di angka 7 ampere. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk HP yang support fast charging ya.
Kalau untuk jenis trapo kalian gunakan yang mau jenis apa aja boleh ya. Mau outputnya 12 volt, mau outputnya 20 volt, itu nggak masalah ya. Kan yang intinya kalian membuat jalur baru ya. Jadi terserahlah output bawaannya berapa volt. Jadi di sini tujuannya kita membuat jalur output baru ya, dan tidak merusak jalur bawaannya. Cukup simple ya. Jadi di sini kita akan coba langsung saya colokkan ya. Ini SMPS sudah bekerja, kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat LED indikator sudah menyala ya. Ini LED indikator sudah menyala, tandanya harus sudah masuk di arus PLN. Saya lupa ini untuk jalur negatif positif 5 volt saya gunakan soket seperti ini ya. Soket USB seperti ini, jadi tujuannya biar simple aja, jadi biar tidak dicolok-colok ke sini ya. Jadi ini fleksibel ya, bisa panjang ya. Dan kita akan tester atau testimoni. Ini ada satu buah HP ya. Nah, kita akan colokkan terlebih dahulu ya. Oke. Ini sudah tersambung. Kita akan coba cas ya, coy. Nah, ini ya, ini sudah saya charging nih. Saya cabut nih. Nah, ini tidak merusak sama sekali ke area handphone kalian ya. Karena apa? Karena ini sudah saya ukur pakai ampermeter. Ini keluarnya 5,2 volt ya. Ini aman sekali, tidak akan merusak handphone kalian sama sekali karena hitungannya sudah pas ya. Saya juga tidak berani kalau tidak diukur terlebih dahulu. Nah, jadi ini sudah terbukti ya. Ini sudah bisa dan sudah terbukti. Sudah saya tes tadi, udah saya tes ngecas 2 handphone dan tidak lama sudah terisi penuh ya. Oke, untuk bagian casnya ini kita cabut terlebih dahulu karena sudah terbukti bisa mengecas handphone. Bukan cuman bisa mengecas handphone, tapi ini bisa mengisi handphone kalian dengan sangat cepat ya, karena daya ampernya itu lumayan besar ya mas bro. Jadi bukan casan abal-abal yang 1 ampere, yang 2 ampere, ini 5 sampai 7 ya. Kisaran 5 ampere sampai 7 ampere ya coy. Di sini ada ampermeter, kita akan ukur terlebih dahulu untuk outputnya ya.
Ini 5,7. Karena apa? Karena kan di sini saya gunakan kapasitornya dengan nilai 10 volt. Jadi masih ada sedikit sisa simpanan dari kapasitornya. Itu tidak bermasalah. Yang penting nanti kalian ukur outputnya, itu output lilitannya itu 5 volt ya coy. Oke, ini 5,8 ya. Tidak apa-apa karena simpanan dari si kapasitornya, karena ini saya gunakan kapasitor yang 10 volt ya coy. Nih saya ukur, itu adalah hasilnya. Oke, nah kita akan ukur ampere. Nah kalau ukur ampere di sini saya juga agak sedikit ini nih. Yang jelas ini lebih dari 3 ampere atau 4 ampere ya, karena ini susah diukur. Karena apa alasannya? Saya tidak punya atau casan buntung ya coy. Jadi tadi yang pertama belum saya pasang, itu masuk ke handphonenya di angka 1,3 ampere ya waktu dicas tuh. Oke, selesai. Ini untuk jalur 5 volt ini sudah oke ya. Dan kita akan periksa di jalur 12 voltnya ya. Kita akan periksa di jalur 12 voltnya apakah terjadi kerusakan saat kita melakukan penambahan ya. Kita akan ukur. Nah di sini kalian bisa baca ini 12,20 volt 12,2 volt ya. 12,2 volt ya. Bisa kalian lihat ini di 12,2 volt. Kalau untuk yang ini tadi 5,8 volt. Nah, kita akan coba, ini ada LED ya, ini LED DC, bisa kalian lihat ini DC 12 volt ya. Kita akan coba lihat apakah akan terjadi masalah ketika ukurannya sudah terukur. Nah, ini LED 12 volt masih tetap bisa menyala ya. Intinya berarti artinya yang output 12 volt SMPS nya masih aman ya, tidak terjadi masalah. Oke, ini LED 12 volt atau output SMPS 12 voltnya tidak bermasalah. Nah, jadi di sini ada dua manfaat ya. Yang pertama 5 volt bisa ngecas HP. Yang kedua dari bawaannya itu yang 12 volt bisa digunakan untuk yang lain ya. Oke, mungkin di kemudian hari saya akan membuat tutorial SMPS seperti ini atau SMPS yang lainnya untuk mengecas aki ya coy. Kita akan membuat cas aki sederhana atau cas aki sederhana tanpa setrum ya. Maksudnya bukan tanpa setrum, tanpa dipegang nyetrum gitu maksudnya. Ada yang banyak bikin tutorial buat cas aki sederhana pakai lampu, itu sangat berbahaya coy. Kalau kita pegang dia akan menyengat ya, kita akan gosong tersendirinya. Nanti kita akan buat cas aki dengan cara aman ya, dengan cara yang paling aman dan tentunya tidak membahayakan diri kita sendiri. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, komen, dan subrek sebanyak-banyaknya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.